Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 SCM ingin mempresentasikan proyek kami dengan studi kasus Orlando Brownies. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama itu ada Farah Diba Kemala Pratiwi sebagai ketua kelompok. Terus ada saya sendiri Ilham Mukafa sebagai anggota kelompok, dan juga ada Widya Putri Zailani sebagai anggota kelompok. Selanjutnya ada list of content yang akan dibahas. Yang pertama itu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, prototype, dan bab 5. Bab 1 yaitu latar belakang. Latar belakang pada proyek akhir mata kuliah SCM ini adalah studi kasus pada toko yang bergerak dalam bidang penjualan cake, yaitu brownies. Dalam menjalankan proses pada saat ini, toko Alanda Brownies masih menggunakan sistem manual dan masih belum memiliki sistem, sehingga sering menimbulkan masalah antara lain kesalahan dalam perhitungan penjualan, ketidakakuratan dalam persediaan stok barang, susah mencari data supplier, dan lain-lain. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, semoga rancangan ini dapat mengatasi dan mampu menghindari kesalahan dalam perhitungan ataupun kesalahan dalam penyajian laporan. Selain itu, dapat memberikan informasi yang benar kepada pihak perusahaan manufaktur sehingga dapat menunjang pengambilan keputusan yang terbaik dan dapat berguna bagi toko Orlando Brownies dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penjualan. Tujuan dan manfaat. Manfaat pertama, mempermudah proses perhitungan penjualan. Kedua, memudahkan dalam menentukan relasi bahan-bahan yang dibeli atau diproduksi. Ketiga, memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan yang mungkin terjadi di masa depan. Keempat, membantu mempermudah dalam menghitung kapasitas produksi dan persediaan. Adapun tujuannya itu yang pertama, memahami proses produksi brownies. Kedua, mengetahui perhitungan penjualan. Ketiga, mengetahui bahan-bahan yang digunakan dalam produksi brownies. Keempat, mengetahui perhitungan peramalan untuk acuan dalam mengambil keputusan. Kelima, mempertimbangkan aspek perhitungan untuk persediaan stok barang. Bab kedua yaitu proses bisnis AIS. Proses bisnis as is merupakan langkah-langkah kebijakan, prosedur, dan interaksi yang sedang berlangsung dalam suatu organisasi pada titik waktu tertentu. Proses bisnis as is membantu organisasi untuk memahami bagaimana operasionalnya berjalan, mengidentifikasi potensi masalah atau kekurangan. Adapun proses bisnisnya yaitu pertama, pelanggan menuju ke karyawan atau toko. Kedua, karyawan menanyakan kebutuhan kepada pelanggan, ingin brownies topping atau brownies cream. Ketiga, pelanggan menentukan pilihan brownies jumlah orderan. Keempat, karyawan mengecek ketersediaan stok tersedia. Lanjut ke proses penyiapan pesanan. Kelima, karyawan menyiapkan pesanan brownies. Keenam, pesanan telah siap lalu diberikan kepada kasir. Ketujuh, pelanggan menuju kasir. Kedelapan, kasir memberi total harga pembelian. Kesembilan, pelanggan membayar barang. Kesepuluh, pelanggan menerima barang. Ya, kedua ada struktur organisasi. Struktur organisasi yang digunakan pada toko Orlando Brownies ini adalah struktur organisasi garis atau disebut juga struktur organisasi linear, yang merupakan bentuk struktur organisasi di mana otoritas dan tanggung jawab mengalir secara langsung dari atas ke bawah, mulai dari puncak hingga tingkat bawah. Keuntungan utamanya adalah kemudahan dan kejelasan dalam pelaporan pengambilan keputusan. Adapun strukturnya yaitu owner, kepala produksi, karyawan, kasir, dan karyawan produksi. Selanjutnya yaitu bab 3, alur SCM. Alur SCM yang ada pada Orlando Brownies yaitu
supplier krim, supplier gula, supplier tepung, supplier dark coklat, supplier telur, supplier mentega dan margarin, supplier keju, serta supplier packing mengirimkan bahan baku ke toko Olanda. Ketika bahan baku telah dikirim, bahan baku akan diolah oleh karyawan bagian produksi. Selanjutnya, setelah selesai diproduksi akan menghasilkan brownies polos yang akan diletakkan di store untuk dijualkan kepada pelanggan yang ingin membeli, misalnya ingin memilih brownies topping ataupun brownies cream. Selanjutnya proses produksi. Proses produksi yang ada pada Olanda Brownies yaitu yang pertama, bahan baku brownies, barang masuk gudang, produksi bahan baku, barang jadi, stok brownies polos, penjualan brownies di toko, dan yang terakhir konsumen. Selanjutnya bill of material pada brownies topping. Brownies topping terletak pada level 0, sedangkan pada level 1 terdapat telur ayam, gula pasir, tepung terigu, dark coklat, dan keju parut. Pada level kedua terdapat coklat bubuk, SP, dan margarin. Bill of material pada brownies cream. Pada level 0 terdapat brownies cream. Pada level 1 terdapat telur ayam, gula pasir, tepung terigu, dark coklat, dan krim. Pada level kedua terdapat coklat bubuk, SP, margarin, mentega putih, gula halus, dan pewarna makanan. Selanjutnya yaitu perhitungan kuantitatif. Yang pertama, data histori dan grafik penjualan yang ada pada Olanda Brownies. Grafik yang ada pada Olanda Brownies menampilkan grafik musiman. Berikut tampilan forecasting yang menggunakan metode moving average. MAD-nya 37,86%, MSE 31,26%, MAP-nya 0,18%. Forecasting menggunakan simple exponent yield. MAD-nya 58,53%, MSE 67,34%, MAP-nya 0,29%. Selanjutnya yaitu aggregate planning. Yang pertama, metode zero inventory plan menghasilkan total cost yaitu 336 juta rupiah. 3.366 berapa ini weh? 3.336 660. 33.660.000. Selanjutnya metode back order plan yaitu minus 100 juta 858.500. No back order plan 201.882.100. Yang terakhir yaitu metode max plan yaitu 325.564.300 rupiah. Kesimpulannya, strategi yang dipilih yaitu biaya yang paling kecil, terletak pada zero inventory. Artinya output aggregate planning untuk kasus ini adalah hasil unit produksi pada zero inventory. Selanjutnya MRP pada brownies topping.
yang terdapat item brownies topping dengan pOH-nya 0, LT-nya juga 0. Yang kedua telur ayam, pOH-nya 410, light time-nya 1, gula pasir 350, light time-nya 1, tepung terigu 500, light time-nya 1, dark coklat 250, light time-nya 1, keju parut 200, light time-nya 1, coklat bubuk 150, light time-nya 1, SP 89, light time-nya 1, margarin 165, light time-nya 1. MRP pada brownies topping yaitu 81, pada telur ayam 290, pada gula pasir 146, tepung terigu 230, dark coklat 146, keju parut 146, coklat bubuk 115, SP 146, margarin 146. MRP pada brownies cream. Pertama, brownies cream pOH-nya 0, light time-nya 0, telur ayam 410, light time-nya 1, gula pasir 350, light time-nya 1, tepung terigu 500, light time-nya 1, dark coklat 250, light time-nya 1, krim 380, light time-nya 1, coklat bubuk 150, light time-nya 1, SP 89, light time-nya 1, margarin 165, light time-nya 1, mentega putih 350, light time-nya 1, gula halus 350, light time-nya 1, pewarna makanan 350, light time-nya 1. MRP brownies cream 100, telur ayam 290, gula pasir 146, tepung terigu 230, dark coklat 146, krim 362, coklat bubuk 115, SP 146, margarin 146, mentega putih 362, gula halus 362, pewarna makanan 362. Selanjutnya, cara mencari EOQ dan ROQ. EOQ merupakan bahan baku yang perhitungan bahan baku ekonomis. Rumusnya adalah sebagai berikut. EOQ sama dengan buka kurung 2 dikali D dikali P tutup kurung dibagi D. Keterangannya ialah EOQ merupakan jumlah pembelian optimal yang ekonomis, P biaya pemesanan per pesanan, D pemakaian bahan periode waktu, C biaya penyimpanan per unit per tahun. Selanjutnya, rumus untuk menghitung reorder point adalah sebagai berikut, atau disebut juga dengan ROP, sama dengan lead time dikali tingkat permintaan ditambah safety stock. EOQ yang pertama yaitu permintaan brownies topping 81 pieces per bulan. Biaya pemesanan 35.000 per satu kali pesan, biaya penyimpanan 10% dari harga beli, dan harga beli 175.000 per pieces. 1 tahun sama dengan 12 bulan. EOQ brownies topping, permintaan brownies topping per tahun disimbolkan dengan huruf D sama dengan 81 dikali 12 sama dengan 972. Biaya pemesanan disimbolkan dengan huruf S sama dengan 35.000, biaya penyimpanan disimbolkan dengan huruf H sama dengan 10% dikali harga beli sama dengan 175 dijumlahkan menjadi 17.500. EOQ sama dengan akar 2 buka kurung D dikali S tutup kurung dibagi H. EOQ sama dengan 2 buka kurung 972 dikali 35.000 tutup kurung dibagi 17.500. EOQ sama dengan akar 2 buka kurung 34 juta 20 tutup kurung dibagi 17.500.
EOQ sama dengan 68.040 dibagi 17.500. EOQ sama dengan akar dari 3.888. EOQ didapatkan yaitu 62,353. Selanjutnya ROP brownies topping. Penggunaan per bulan sama dengan 81 pieces dikali 12 bulan dibagi 365 hari didapatkan 2,6 dibulatkan menjadi 3 pieces. Titik pemesanan ulang sama dengan waktu pengiriman ditambah safety stock sama dengan 1 hari dikali 3 ditambah 1 pieces. 3 ditambah 1 sama dengan 4 pieces. Kesimpulan yang didapatkan dari EOQ yaitu bahan brownies topping 3,88 menjadi 6 2,4. Brownies cream 4,30 menjadi 65,63. Telur ayam 37,29 jadi 139,09. Gula pasir 21,90 menjadi 147,99. Tepung terigu 92 menjadi 303,32. Coklat bubuk 10,01 menjadi 100,05. SP 5,65 menjadi 75,17. Dark coklat 11,83 jadi 108,76. Margarin 19,86 jadi 140,91. Keju parut 6,79 menjadi 82,4. Krim 34,75 menjadi 186,42. Mentega putih 47,39 menjadi 217,96,69. Gula halus 105,50 menjadi 324,80. Pewarna makanan 130,32 menjadi 361. Sedangkan kesimpulan pada ROP pada brownies topping demand per bulannya 81, perharinya 3, safety stocknya 50%, didapatkan 1 dan ROP-nya 4. Telur ayam demand per bulan 290, per hari 10, safety stock 5, ROP 15. Gula pasir 146, per hari 5, safety stock 3, ROP 8. Tepung terigu per bulannya 230, per hari 8, safety stock 4, ROP 12. Coklat bubuk 146, per harinya 5, safety stocknya 3, ROP-nya 8. SP per bulan 146, per hari 5, safety stocknya 3, ROP-nya 8. Dark coklat 115, per harinya 4, safety stocknya 2, ROP-nya 6. Margarin per bulannya 146, per harinya 5, safety stocknya 3, ROP-nya 8. Keju parut, demand per bulannya 146, per harinya 5, safety stocknya 3, ROP-nya 8. ROP pada brownies cream yaitu demand per bulan 100, per harinya 4, safety stocknya 2, ROP-nya 5. Telur ayam 290, per harinya 10, safety stock 5, ROP 15. Gula pasir 146, per harinya 5, safety stocknya 3, ROP-nya 8. Tepung terigu 230, per harinya 8, safety stocknya 4, ROP-nya 12. Coklat bubuk 146, per harinya 5, safety stocknya 3, ROP-nya 8. SP demand per bulannya 362, demand per harinya 5, safety stocknya 3, ROP-nya 8. Dark coklat demand per bulannya 115,
perharinya 4, safety stocknya 2, ROP-nya 6, margarin demand per bulannya 146, perharinya 5, safety stocknya 3, ROP-nya 8, krim demand per bulannya 362, perharinya 13, safety stocknya 7, ROP-nya 19, mentega putih 362, perharinya 13, safety stocknya 7, ROP-nya 19, gula halus demand per bulannya 362, demand per hari 13, safety stock 7, ROP-nya 19, warna makanan 362, demand per harinya 13, safety stocknya 7, dan ROP-nya 19. Maka kesimpulan yang didapatkan pada ROP yaitu brownies topping ROP-nya 4, brownies krim ROP-nya 5, telur ayam ROP-nya 30, gula pasir ROP-nya 16, tepung terigu ROP-nya 24, coklat bubuk ROP-nya 16, SP ROP-nya 16, dark coklat ROP-nya 12, margarin ROP-nya 16, keju parut ROP-nya 8, krim ROP-nya 19, gula putih 19, gula halus 19, dan pewarna makanan ROP-nya 19. Ini itu ada arsitektur sistem. Di sini ada 3 komponen yang nantinya akan digunakan oleh admin. Yang pertama itu adalah server. Server ini nantinya akan menggunakan sebuah jaringan. Lalu server ini di dalam server akan melakukan pengelolaan data pembelian, data penjualan, data barang, data supplier, dan laporan. Terus yang kedua itu ada database untuk melakukan penyimpanan data, dan terakhir ada printer untuk mencetak data laporan. Selanjutnya masuk ke proses to be. Pertamanya itu akan dimulai dari proses pembelian pesanan. Nantinya ketika pesanan diterima akan melakukan pengecekan status persediaan pesanan. Nah, ketika produk tersedia, maka akan melakukan konfirmasi pesanan kepada pembeli. Jika produk tidak tersedia, maka akan melakukan pemeriksaan bahan-bahan yang tidak tersedia, lalu akan melakukan pembelian bahan dari supplier. Nantinya ketika pesanan sudah siap, pembeli akan diarahkan kepada kasir. Nantinya kasir akan memberikan surat pembelian, dan lalu kasir akan melakukan pembukuan pesanan. Ini masuk ke use case. Yang pertama itu admin dapat mengelola login. Nantinya pada from login ini dapat melakukan verifikasi akun. Terus yang kedua, admin mengelola data pembelian. Dalam data pembelian ini nantinya admin dapat melakukan penambahan, simpan, edit, hapus, dan cetak data. Terus ada admin dapat mengelola data penjualan. Nantinya admin dapat melakukan penambahan, simpan, edit, hapus, dan cetak data. Terus ada pengelolaan data barang. Nantinya di sini juga dapat melakukan penambahan, simpan, edit, dan hapus, dan cetak data juga. Terus ada juga pengelolaan data supplier. Di sini admin dapat melakukan penambahan, edit, dan hapus, namun tidak dapat melakukan pencetakan data. Terus ada pengelolaan laporan. Nah, di sini nanti admin dapat melakukan pencetakan laporan, yaitu dari laporan data penjualan, pembelian, dan data supplier. Selanjutnya itu ada use case class. Yang pertama kita mulai dari control login. Pada control login ini ada verifikasi login dan juga pilih akun. Nah, pada boundary-nya nantinya user akan diminta memasukkan email atau username dan juga password.
Terus kita mengarah ke entity admin. Nah, ketika admin sudah memasukkan email dan passwordnya, nantinya admin akan diarahkan ke dashboard. Nah, pada dashboard ini admin dapat melakukan pengolahan data pembelian, data penjualan, data barang, data supplier, dan data laporan. Terus kita ke arah barang. Nah, pada barang ini isinya ada nomor barang, jenis, varian, stok, dan harga. Nantinya admin dapat melakukan simpan, edit, dan cetak. Terus ada from supplier. Pada from supplier ini ada nomor supplier, nama produk, tanggal pembelian, dan juga alamat. Nantinya admin dapat melakukan simpan, edit, dan hapus. Terus ada bagian data penjualan. Pada data penjualan ini ada nomor customer, tanggal, nama barang, jumlah, dan total. Nantinya admin dapat melakukan simpan, edit, hapus, dan cetak. Terus ada bagian pengelolaan data pembelian. Ada nomor pemesanan, nama produk, tanggal pemesanan, jumlah, dan total. Nantinya admin dapat melakukan simpan, edit, dan hapus, serta melakukan cetak. Terus yang terakhir ada pengelolaan data laporan. Di sini yaitu ada data barang, data penjualan, dan data pembelian. Nantinya admin dapat melakukan pencetakan laporan. Itu lu mode lu itu pause videonya. Bella, inilah tampilan dari website Belanda Brownies. Yang pertama itu Anda bisa melakukan memasukkan username atau email, terus memasukkan password. Ini untuk melakukan login pada akun Belanda Brownies. Jika Anda tidak punya akun, Anda bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Jika Anda sudah ada akunnya, Anda bisa melakukan penggunaan Google akun yang sudah Anda daftarkan. Bella, untuk loginnya akan saya praktekkan. Anda masukkan username, terus masukkan password, lalu login. Nah, seperti inilah tampilan dari dashboard Belanda Brownies. Itu ada pembelian, penjualan, data barang, data supplier, dan laporan. Kita masuk ke pembelian terlebih dahulu. Di sini ada data dari pembelian pada Belanda Brownies. Ada tanggalnya, nama produk, jumlah, dan totalnya. Nah, kita akan mencoba untuk melakukan penambahan promnya. Pertama, kita isi nomor pemesanannya terlebih dahulu. Kita masukkan nama produknya apa. Misalnya saya masukin yaitu dark coklat. Terus masukin tanggal pemesanannya. Lalu jumlahnya, Anda pengen masukkan jumlahnya berapa. Lalu terakhir totalnya. Setelah itu bisa dilakukan penyimpanan. Di sini akan keluar pesan data berhasil disimpan. Oke. Nah, otomatis data akan tersimpan pada data pembelian. Ini tanggal 16, nama produknya itu dark coklat, jumlahnya 5. Terus Anda bisa melakukan pencetakan. Nah, ini adalah struk dari data barang yang telah dibeli tadi. Tanggalnya, kode pembeliannya, ini nama suppliernya. Yang dibelinya itu dark coklat. Harganya 49 dengan jumlah 5. Jika ditotalin yaitu ada 245.000. Jumlah uangnya 300. Maka kembalian akan jadi 55.000.
Nah, ini adalah struk dari data pembelian. Nah, kita juga bisa menghapusnya, juga bisa mengeditnya. Misalnya, saya akan mengedit di yang nomor pemesanan yang ketiga. Saya tambahin jumlahnya jadi 10, terus juga totalnya. Simpan. Nah, oke. Kita masuk ke yang selanjutnya, itu ada penjualan. Nah, ini hampir sama dengan yang pembelian tadi. Di sini ada nomor customernya, 1, 2, 3, 4. Terus ada tanggal, nama barangnya apa, jumlah, dan totalnya. Kita juga akan mempraktekannya, cara pengisian promnya. Kita masukkan nomor customernya. Sini udah nomor 4, jadi kita masukkan nomor 5. Terus tanggalnya, nama barangnya apa. Sini barang yang akan dipesan itu brownies cream. Jumlahnya, lalu totalnya. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Nah, kita cetak juga. Nah, ini struk dari data penjualannya. Ada harganya, jumlahnya, total, lalu ada jumlah uangnya, kembaliannya, dan juga tanggalnya. Terus yang ketiga itu ada data barang. Nah, di sini dari data barang yaitu ada jenisnya. Jenisnya itu seperti brownies, terus variannya apa? Variannya tadi ada seperti brownies cream dan brownies topping. Terus ada stoknya sama harganya. Kita coba melakukan form penambahan data. Masukin nomor barangnya, jenisnya, variannya. Kita masukin berhubung sini udah ada brownies cream, jadi kita masukin coba brownies topping. Terus stoknya sama harganya. Kita simpan. Nah, data otomatis akan tersimpan. Di sini Anda juga bisa melakukan edit dan hapus. Terus kita masuk ke data supplier. Nah, pada data supplier ini ada nomor supplier, namanya, tanggal pembelian, nomor HP, dan juga alamat. Kita coba isi form penambahan datanya. Kita masukin nomor suppliernya, terus nama supplier, tanggal pembelian, nomor HP-nya, sama alamat. Kita simpan. Nah, otomatis data akan tersimpan. Nama suppliernya Widya, tanggal pembeliannya tanggal 16, terus alamatnya Jalan Sudirman. Anda juga bisa melakukan edit dan hapus. Terus yang terakhir itu ada bagian laporan. Nah, pada laporan ini ada 3, yaitu data barang, data penjualan, dan juga data pembelian. Kita coba cetak bagian data barang terlebih dahulu. Nah, jadi seperti inilah laporan dari data barang. Jenis, varian, stok, harga. Terus juga ada alamatnya, tanggal, dan pemilik tokonya. Kita coba yang bagian penjualan. Nah, di sini ada tanggal, kode customernya, nama, terus ada jenisnya, variannya apa, harga, jumlah, dan total. Yang terakhir ada bagian data pembelian. Nah, seperti inilah bagian data pembelian. Ada kode pemasoknya atau suppliernya, terus namanya,
tanggal, nama barangnya, terus harganya, jumlahnya berapa, dan totalnya. Kita bisa melakukan logout kembali. Dah. Ini ada analisis sistem untuk proses yang terjadi saat pelanggan datang ke toko, yaitu dengan memilih brownies yang tersedia berdasarkan yang ada di display toko, seperti brownies polos dan brownies topping. Pelanggan juga bisa melakukan pemesanan terhadap brownies ulang tahun maupun brownies buat acara lainnya. Jika pelanggan sudah mendapatkan brownies yang diinginkan, kemudian pelanggan langsung membeli atau memesan dan pegawai akan mengantarkan ke kasir. Pelanggan akan diberitahukan jumlah yang harus dibayar. Setelah mengecek informasi jumlah tagihan, pelanggan akan langsung melakukan pembayaran. Kasir akan membuatkan nota sebagai bukti pembayaran. Lalu, kasir akan memberikan bukti pembayaran kepada pelanggan. Setiap hari, admin akan mengumpulkan nota penjualan, lalu mencocokkan data pemasukan. Jika cocok, admin akan mencatatnya ke dalam rekapan harian. Untuk rekapan penjualan harian yang akan diberikan kepada owner. Jika tidak cocok, admin akan melakukan pengecekan ulang sampai hasil yang diinginkan sesuai dengan nota penjualan dan pemasukan. Setiap akhir bulan, admin akan membuat laporan penjualan berdasarkan rekapan penjualan harian. Laporan tersebut diberikan kepada owner untuk evaluasi penjualan selama 1 bulan. Sistem yang berjalan juga bisa melakukan pengelolaan stok bahan baku dan melakukan repeat order kepada supplier, sehingga akan mengurangi kemungkinan stok brownies habis dan harus menunggu waktu proses produksi karena bahan baku tidak tersedia, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk dijual kembali. Saat ini, sistem sudah bisa terhubung dan bekerja sama dengan pihak-pihak supplier, penyedia bahan baku, sehingga ketika stok minimum produk sudah hampir berkurang, supplier akan mengirimkan bahan baku kepada pihak manufaktur. Ada kelebihan dan kekurangan sistem yang akan dibangun. Kita mulai dari kelebihan sistem. Yang pertama, dengan adanya sistem informasi ini dapat membantu dalam mempercepat proses transaksi penjualan kepada pelanggan, serta adanya bukti pembayaran yang terstruktur. Yang kedua, sistem bisa mencatat transaksi penjualan serta dapat mengatasi masalah human error dalam perhitungan penjualan dan stok, dan dapat menghasilkan informasi penjualan yang akurat dalam membentuk laporan omset penjualan, informasi stok kue dan bahan baku dan stok minimum, sehingga meminimalisir penundaan produksi serta penjualan. Terus yang ketiga, dengan adanya sistem ini mempermudah proses pembuatan laporan jika sewaktu-waktu owner meminta laporan toko. Yang keempat, sistem mempermudah proses pencarian data supplier yang menyediakan bahan baku. Terus kita beralih ke kekurangan sistem. Nah, kekurangan sistem yang pertama itu tampilan dashboard yang masih terkesan biasa saja. Terus yang kedua, belum adanya fitur untuk perhitungan laba rugi. Yang ketiga, perlu adanya sistem promosi yang ditampilkan kepada pelanggan, sehingga meningkatkan pendapatan dan sekaligus pemasaran produk kepada pengunjung website. Yang keempat, belum adanya fitur untuk pelanggan memberikan ulasan dan testimoni saat selesai melakukan pembelian. Yang kelima, belum adanya fitur chat antar pelanggan dengan admin untuk memudahkan komunikasi tanpa harus datang ke toko, dan fitur pengirim ke alamat.
Selanjutnya yaitu bab 5, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah rancangan sistem informasi toko Orlando Brownies yang telah dilengkapi dengan perhitungan peramalan, data penjualan melalui perhitungan data history, jumlah ekonomis pemesanan, stok bahan baku untuk pemesanan kembali, data pembelian, data penjualan, data barang, data supplier, dan laporan. Memiliki kemampuan yang efektif untuk mengelola operasional toko Orlando Brownies. Dengan adanya perhitungan stok bahan baku, toko dapat mengoptimalkan persediaan dan menghindari kekurangan atau kelebihan bahan. Informasi data supplier memudahkan dalam memanajemen hubungan dengan pemasok. Sementara, data penjualan membantu pemantauan kinerja dan popularitas produk pada toko Orlando Brownies. Laporan yang tersedia memungkinkan owner untuk membuat keputusan yang strategis berdasarkan analisis data yang akurat dan terinci. Sebagai hasilnya, rancangan sistem ini membantu meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam menjalankan toko kue. Selanjutnya yaitu saran. Saran yang dapat diberikan ialah untuk membuat rancangan ini menjadi lebih baik lagi, perlu ditambahkannya fitur-fitur yang belum tersedia agar mengoptimalkan kinerja pada toko Orlando Brownies ke depannya. Dengan meningkatkan rancangan sistem informasi toko Orlando Brownies yang telah memiliki data laporan, pembelian, penjualan, supplier, dan barang. Saran pertama yaitu fitur perhitungan laba rugi otomatis akan ditambahkan. Menggunakan data pembelian dan penjualan untuk memudahkan pemantauan keuangan toko. Selanjutnya, implementasi sistem chatan antara pelanggan dan admin akan meningkatkan interaksi langsung dan memberikan dukungan real-time. Fitur pengiriman barang ke alamat pelanggan, termasuk notifikasi pengiriman dan estimasi waktu kedatangan. Untuk mendorong penjualan, sistem akan dilengkapi dengan fitur promosi toko Orlando Brownies termasuk diskon, penawaran, bundle, dan voucher di saat hari besar seperti Hari Ibu atau Hari Guru. Analisis sistem akan ditingkatkan untuk memberikan wawasan mendalam tentang tren penjualan, preferensi pelanggan, dan stok barang. Dengan pembuatan dashboard yang intuitif dan menarik, pembaruan sistem secara berkala juga direkomendasikan untuk menjaga kendala dan keamanannya seiring waktu. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.